Betapapun orang sangat tinggi, itu nggak akan membuat Anda rendah. Betapapun orang sangat kaya, itu nggak akan membuat Anda miskin. Betapapun orang sangat cerdas, itu nggak akan membuat Anda menjadi bodoh. Jadi Anda nggak usah risah dengan apa yang dimiliki orang lain. Dan antum jangan berpikir soal kezaliman ini soal kecil. Banyak orang yang mengeluh, kenapa seolah-olah pintu tahajud tertutup? Kenapa seolah-olah pintu tilawah Al-Quran sangat sempit? Saya nggak bisa bertahajud karena pintunya seolah-olah tertutup. Saya pun sulit untuk banyak tilawah, seolah-olah pintu tilawah itu sangat sempit. Apa yang terjadi? Dalam hadis sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Kata Nabi SAW, "Kullu makhmumil qalbi saduqil lisan." Manusia terbaik seseorang yang hatinya makhmum dan lidahnya jujur. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa manusia terbaik kembali ke dalam dua hal: dengar lidahnya, kemudian hatinya. Kalau hatinya makhmum dan bicaranya selalu kejujuran, kata Nabi, itulah manusia terbaik. Seseorang bertanya, "Saduqul lisani na'rifu." Jujur dalam bicara kami mengerti. Fama mahmumul qalbi? Lalu apa yang Anda maksudkan dengan hati yang mahmum? Kata Nabi SAW, hati yang mahmum an-naqiyyut taqi. Hati yang bersih terhadap manusia dan hati yang penuh ketakwaan kepada Allah. Hati itu bersih terhadap manusia dan penuh ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita nggak cuma menjabarkan hati yang makhmum dengan dua penjelasan tersebut, kemudian Nabi menjelaskan dua perkara ini dengan menyebutkan 4 hal. Maka hati yang bertakwa dan hati yang bersih terdiri dari 4 unsur berikut. Unsur yang pertama, la ithma alaihi. Hati yang bersih dan penuh takwa itu, kata Nabi SAW, adalah hati yang tidak ada rencana-rencana dosa di dalam. Hati yang tidak memendam keinginan apalagi rencana-rencana berdosa. Anda punya rencana dosa nggak sekarang nih? Nah, ini coba kena di hati Anda, jemaah sekalian. Semua orang yang mengatakan saya mengenal diri, maksudnya dia mengenal dirinya sebatas darah dan daging. Dan Anda nggak terlalu perlu mengetahui diri Anda sebatas darah dan daging, karena darah dan daging Anda akan segera menjadi bangkai. Yang akan menjadi bangkai ini nggak perlu Anda kenal terlalu jauh. Yang perlu Anda kenal lebih jauh adalah apa yang menjadi kendaraan Anda ke surga atau ke neraka, yaitu hati. Maka kenali hati Anda, bongkarlah hati ini setiap saat. Apakah di dalam ada keinginan dosa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, "Wahai Imam, terkadang saya gelisah dan entah apa sebabnya. Uang banyak, istri dan anak-anak sehat, usaha pun lancar, tapi muncul gelisah tanpa sebab." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, gelisah tanpa sebab adalah rencana dosa suatu hari yang tidak terlampiaskan, lalu kamu kesal dan belum ditaubati. Gelisah tanpa sebab adalah satu rencana dosa pada suatu hari tidak berhasil dilampiaskan, lalu kamu kesal
dan tidak ada taubat. Misalnya ada seseorang yang jahat dan ada berpikirnya akan saya tabokin nanti. Ada rencana dosa. Begitu sudah ketemu dengan momentum untuk memukul, tiba-tiba ada yang datang. Dosa yang sudah menjadi rencana tiba-tiba terhalangi, lalu Anda kesal karena terhalangi. Inilah yang sering menjadi penyebab gelisah tanpa sebab. Dan saya kira ini bukan masalah saya, masalah Anda, masalah kita semua. Maka saya katakan sekali lagi, enggak usah butuh waktu yang panjang untuk mengenali tubuh yang akan jadi bangkai ini. Yang terpenting sekarang Anda butuh waktu yang lebih banyak untuk memperbaiki hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mengenal Anda dengan nama Anda. Yang Allah tahu Anda adalah Buddha. Anda adalah hamba bagi Allah. Dan Allah hanya melihat hati ini. Maka Nabi bersabda, hati yang bertakwa dan hati yang bersih, pertama la ithma alaihi, adalah hati yang sama sekali tidak ada keinginan maksiat di dalam. Gak ada keinginan maksiat, gak ada rencana bermaksiat di dalam. Ya, kalau keinginan mungkin Anda, tapi keinginan itu tidak akan menjadi rencana. Dengan kata lain, bahasa Imam Ibn Rajab, tidak ada dasi satu su, tidak ada maksiat-maksiat terpendam. Kita pernah sampaikan dalam kajian ini, penyebab utama seseorang meninggalkan dunia dari pintu terburuk, yaitu pintu su'ul khatimah, adalah dasi satu su, yaitu dosa yang terpendam. Jadi rupanya ada beberapa dosa yang telah direncanakan dan tidak berhasil dilampiaskan dan tidak pula dibersihkan dengan taubat. Sehingga sewaktu perjalanan telah sampai di sakaratul maut, tidak lagi ada waktu untuk bertaubat, sementara timbunan rencana maksiat itu masih ada di dalam. Inilah penyebab utama seseorang wafat dengan su'ul khatimah. Maka persoalan hati ini persoalan yang sangat berat. Hindari segala hal-hal yang bisa menghitamkan hati, merusak hati. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah nomor satu. Jadi hati yang bersih, kata Nabi, la ithma alaihi, hati yang di dalam tidak ada rencana dosa. Yang kedua, kata Nabi SAW, wala baghya, di dalam hati itu bahkan tidak ada kezaliman terhadap orang lain. Ini nomor dua. Dalam hati itu tidak ada kezaliman terhadap orang lain. Misalnya, ini orang harus disingkirkan, ini orang bisnisnya harus dimatikan, ini orang pernikahan anaknya harus digagalkan. Gimana caranya biar ban kendaraannya bocor? Orang-orang yang berhati bersih, kata Nabi, la baghya, gak ada keinginan menzalimi manusia di dalam. Dan antum jangan berpikir soal kezaliman ini soal kecil. Banyak orang yang mengeluh, kenapa seolah-olah pintu tahajud tertutup, kenapa seolah-olah pintu tilawah Al-Quran sangat sempit. Saya gak bisa bertahajud karena pintunya seolah-olah tertutup. Saya pun sulit untuk banyak tilawah, seolah-olah pintu tilawah itu sangat sempit. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kezalimanmu terhadap orang terlalu banyak. Banyak sekali ayat Al-Quran berfirman, ayat Al-Quran berbunyi, innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka jemaah sekalian, semua orang yang zalim jauh dari hidayah. Jauh dari hidayah. Ya, apakah dia zalim dengan cara seperti preman memukul? Apakah dia zalim dengan cara melakukan manipulasi? Saya kira Anda tahulah definisi kezaliman. Kezaliman segala yang membuat orang sakit, membuat orang rugi, membuat orang kehilangan hak, itulah kezaliman.
Allah mengancam mereka, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi Anda enggak usah bingung ya, kenapa malam hari pintu tahajud ini enggak terbuka? Kenapa di pagi hari pintu zikir pagi ini enggak terbuka? Pintu-pintu hidayah akan ditutup oleh Allah seiring dengan kezaliman terhadap manusia. Tentu kezaliman terbesar adalah kezaliman terhadap orang tua. Ya, kezaliman terhadap orang tua, kezaliman terhadap keluarga, pemutusan silaturahmi misalnya, kezaliman terhadap tetangga. Ya, semua kezaliman-kezaliman ini efeknya Anda akan kehilangan hidayah. Jadi Anda jangan berpikir ketika Anda menang dalam satu kezaliman bahwa Anda telah beruntung. Kemenangan Anda dalam satu kezaliman justru menutup banyak pintu-pintu hidayah. Oleh sebab itu jemaah sekalian, jauhi kezaliman meski dengan sekedar ucapan. Jauhi kezaliman meski sekedar ucapan, karena Anda nggak tahu pintu hidayah mana yang akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Lah kalau pintu hidayah ditutup, Anda mau masuk surga dari mana? Anda mau masuk surga dari mana? Dan saudaraku, Anda jangan berpikir ketika orang-orang yang zalim itu salat berarti mereka telah mendapatkan hidayah. Mungkin mereka mendapatkan salat itu untuk tubuh mereka, dan mereka enggak mendapatkan salat itu untuk hati mereka. Padahal yang pertama kali harus mendapatkan salat adalah hati, yaitu ikhlas. Hati harus mendapatkan salat dalam dua hal. Mendapatkannya secara wajib, yaitu ikhlas. Mendapatkannya secara sunnah, seperti khusyuk dan lain-lain. Maka enggak serta-merta orang yang telah berada di dalam salat ini berarti dia telah untung dengan salat. Karena di dalam salat ini terdapat hidayah yang sangat banyak. Hidayah ketika Anda diberikan ikhlas, hidayah ketika Anda diberikan faham, hidayah ketika Anda diberikan khusyuk. Maka orang yang berhati bersih, kata Nabi SAW, la baghya, di dalam tidak ada kezaliman. Lagi-lagi hati ini dicek lagi, apa kezaliman Anda kepada orang lain. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda tentang hati yang bersih, la ghilla, gak ada permusuhan dan kebencian. Gak ada permusuhan kepada orang, gak ada kebencian kepada orang lain. Ya, kalau yang pertama tadi kezaliman. Yang kedua ini lebih rendah daripada kezaliman, yaitu sekedar benci pun tidak ada. Gak ada kebencian. Apa alasan Anda membenci seseorang? Kalau alasan Anda dia salah, solusinya Anda maafkan. Tapi bahwa Anda memendam salah itu menjadi benci, ini bukan orang yang berhati bersih. Maka jangan benci dengan siapapun. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, Syekh, gak ada orang yang memusuhi Anda. Orang yang secara pemikiran berseberangan 100% dengan Anda, tapi kalau ketemu sangat menghormati Anda. Apa rahasia Anda sangat dicintai oleh orang lain? Beliau mengatakan, saya tidak pernah benci dengan satu orang pun di atas dunia ini. Satu orang pun, setahu saya nggak ada yang saya benci. Jadi kalau benar apa yang kamu katakan bahwa saya dicintai banyak orang, karena saya pun nggak pernah benci dengan siapapun di atas dunia ini. Nah, baik, maka jangan membenci siapapun. Dan ingat, benci Anda kepada seseorang akan menjadi kebencian orang lain untuk Anda, karena hidup ini adalah keadilan. Ketika Anda benci fulan, maka Allah akan membuat orang lain untuk benci Anda juga. Al-jaza'u min jinsil amal, ini gak akan batal, ini akan berlaku. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda berusaha membenci orang lain, akan ada orang yang membenci. Maka hati yang bersih, kata Nabi SAW, la ghillah, tidak ada kebencian, gak ada permusuhan di dalam. Lalu yang keempat, Nabi kita SAW bersabda tentang hati yang bersih, wala hasada,
Tidak ada dengki dan tidak ada hasad di dalam. Jangan dengki, jangan hasad dengan apa yang dimiliki orang lain. Ya, tinggilah tanpa merendahkan siapapun. Ya, silakan Anda tinggi, tapi Anda nggak perlu merendahkan siapapun. Dan yang mesti Anda tahu bahwa betapapun orang sangat tinggi itu nggak akan membuat Anda rendah. Betapapun orang sangat kaya itu nggak akan membuat Anda miskin. Betapapun orang sangat cerdas itu nggak akan membuat Anda menjadi bodoh. Jadi Anda nggak usah risah dengan apa yang dimiliki orang lain. Apakah karena dia cerdas Anda risah? Ngapain? Apakah kalau dia cerdas Anda jangan lantas bodoh? Enggak. Apakah kalau dia kaya Anda jadi miskin? Enggak. Apakah kalau dia maju Anda jadi mundur? Enggak. Setiap orang punya takdir sendiri-sendiri. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki ini adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri. Ya, orang beli motor dia sakit. Seminggu kemudian orang beli mobil dia sakit lagi. Seminggu kemudian orang beli mobil mewah sakit jantung. Seminggu berikutnya orang beli kapal jet, pesawat jet, akhirnya mati dia. Dan dengki itu adalah pangkal dari segala kejahatan manusia. Sepertiga kejahatan akhlak datang dari dengki. Sepertiga kejahatan akhlak ada di dalam serakah. Sepertiga kejahatan akhlak ada dalam takabur. Sepertiga lagi kejahatan akhlak ada di dalam dengki. Serakah ini yang mengakibatkan Adam alaihissalam keluar. Takabur ini yang mengakibatkan iblis keluar pula dari surga. Dengki ini yang mengakibatkan Qabil membunuh Habil. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semua kejahatan kembali kepada tiga hal ini. Sepertiga kejahatan ada di dalam takabur. Sepertiga kejahatan ada di dalam serakah. Dan sepertiga kejahatan ada di dalam hasad. Dan Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari hasad. Allah nggak bilang berlindung kepada polisi. Karena kejahatan hasad ini tersembunyi, nggak ada yang bisa menyembuhkan atau melindungi seorang dari penyakit kejahatan hasad kecuali Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi tidak dibenarkan ghibah. Ghibah merupakan dosa besar dalam agama kita. Ada satu hadis ini hadis dhaif, tapi maknanya benar. Nabi SAW mengatakan, la yuballighuni ahadun minkum an ashabi. Inni uridu an ukhruja ilaikum salimas sadr. Atau kama qala. Kata beliau, apapun keburukan sahabatku jangan sampaikan kepada aku. Rahasiakan saja. Aku ingin keluar menjumpai kalian semua tanpa benci kepada siapapun. Kalau si A cerita kepada saya, itu teman kita si C bermasalah bla 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 bla. Bagaimanapun ketika saya datang sudah ada benci dengan si C. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sampaikan kepada aku keburukan sahabatku karena aku ingin berada di tengah-tengah kalian dengan hati yang bersih. Ini hadis ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena keburukan orang lain memang mengotori hati, menghitamkan hati. Maka sedapat mungkin hentikan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya mentransfer kejahatan orang lain. Diamkan saja. Supaya apa? Nomor satu, kalau Anda tidak kabarkan kejahatan orang lain kepada saya, berarti Anda telah memberikan saya bahagia. Anda lihat saya tersenyum, Anda lihat saya bahagia. Begitu Anda datang, kamu digini-giniin. Saat itu juga Anda ambil bahagia dan senyum saya. Maka dengan Anda menyimpan keburukan seseorang dari saya, Anda telah menyelamatkan kebahagiaan saya. Dan yang kedua, kalau keburukan orang Anda sampaikan kepada saya, itu membuat hati saya ini hitam. Nah itulah tadi kenapa hadis tadi yang disampaikan Nabi walaupun dhaif dari segi sanad, tapi benar dari segi makna. Kecuali tentu ada beberapa kecualian gitu ya. Ada kejahatan, ada keburukan-keburukan yang memang perlu disikapi. Itu beda. Tapi
Tapi sekiranya keburukan-keburukan yang tidak perlu disikapi, dipendam saja. Wallahu a'lam.